Selamat malam Bapak Ibu semua, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Konferensi di meja bundar bersama dengan orang-orang berdasi. Selamat datang di acara Lamar, hati-hati dalam memilih asuransi. Bersama saya Chance selaku host dalam acara Lamar kali ini, Lamar Life and Mature merupakan salah satu talk show di CD Channel yang rutin hadir di hari Jumat jam 8 malam. Tidak hanya dengan topik-topik yang menarik, namun juga syarat dengan dharma. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Tentunya beliau merupakan sarjana hukum dan magister hukum. Dan beliau juga merupakan tergabung dalam Asosiasi Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan beliau sudah menjadi pengacara selama 25 tahun. Lalu beliau juga mengabdi di Organisasi Masyarakat Paguyuban Sosial Marga Indonesia atau PSMTI sejak organisasi berdiri di tahun 1998. Dan beliau juga menjabat di Departemen Hukum, Departemen Organisasi, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Departemen Kaderisasi dan Kepemudaan. Dan beliau juga bergabung di Permabudi pada bidang hukum. Dan langsung saja kita panggil Ko Joni Situanda SHMH. Halo Ko Joni, selamat malam. Malam. Ko Joni, kemarin saya ada sempat baca berita. Ternyata Ko Joni itu ada sempat ngurus kayak klien asuransi itu. Dia klaim tapi ternyata gak bisa. Itu gimana ceritanya tuh kok? Sampai bisa masuk berita gitu kok. Oh iya. Kalau bicara asuransi, saya banyak menangani perkara-perkara asuransi. Ya, perkara asuransi itu macam-macam ya. Dari mulai klaim nggak dibayar, ya kemudian investasi-investasi yang tidak dibayar, ada juga investasi-investasi yang menjadi nol. Ya. Jadi banyak sekali persoalan di asuransi itu. Ya, asuransi itu ya akhir-akhir ini memang marak ya. Marak terjadi permasalahan. Nah, makanya ini kenapa kok judulnya bagus juga ya. Hati-hati dalam memilih asuransi. Ya. Nah, dengan asuransi, kalau pengalaman saya, kita memang harus berhati-hati. Ya, terutama dalam membaca polis ya, atau pada saat kita memilih perusahaan-perusahaan itu. Karena seringkali asuransi ini itikadnya kurang baik. Itikadnya kurang baik. Kita oknum ya. Oknum, oke. Bukan berarti ada perusahaan yang tidak baik semua. Ada perusahaan yang baik. Ada perusahaan yang baik, oke. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda kutip yang mencari keuntungan. Hanya untuk mencari keuntungan. Contoh ya, kok perusahaan asuransi seharusnya perusahaan yang membantu orang ya, membantu nasabahnya pada saat nasabahnya itu kesulitan. Nah, ini enggak. Ada perusahaan yang asuransi, tapi bergerak di bidang investasi juga. Ya, jadi yang mana nih asuransi perusahaan untuk membantu orang susah dalam keadaan sakit, dalam keadaan meninggal, atau dia bergerak di bidang investasi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, ini menurut saya ya perlu segera diluruskan oleh pemerintah. Dalam hal ini OJK. Jangan perusahaan itu bergerak di dua bidang. Ya, jadinya perusahaan itu mencari keuntungan. Ya, bukan menjadi perusahaan yang nantinya membantu orang. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Saya pernah menangani kasus yang klaim tidak dibayar. Ya, padahal nasabahnya itu sudah masuk asuransi membayar premi selama 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun tapi tidak dibayar. Saya tidak usah sebutkan asuransi apa. Okay. Ya. Ceritanya pada saat masuk asuransi ini klien ini dicek ya, kondisi kesehatan dicek segala macam. Nah, setelah 12 tahun pertama kali klaim ya itu tidak dibayar dengan alasan apa? Ini penyakit tidak di-cover. Lah. Ini gimana ceritanya kok asuransi bisa tidak memilih penyakit gitu loh. Nah, pada saat masuk kan klien ini, nasabah ini tidak ada penyakit itu. Tahu-tahu kok pada saat klaim dibilang tidak bayar. Nah, itu namanya apa? Itu asuransi yang tidak benar kalau menurut saya.
Aneh kan? Emang kita tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan muncul penyakit ini, muncul penyakit ini. Contoh COVID aja. Nah, COVID baru muncul akhir-akhir nih. Terus asuransi diklaim nggak bayar. Terus gimana? Nah, ini bukan penyakit yang luar biasa, ini penyakit yang sehari-hari dialami orang. Contoh misalnya gula darah. Sekarang kita masuk asuransi, terus 5 tahun kemudian kita kena gula darah. Kemudian gula darah menyebabkan penyakit lain. Lalu klaim tidak dibayar. Terus buat apa orang asuransi? Nah, sering terjadi. Itu yang pengalaman saya juga. Ada juga ya cara-cara asuransi. Contoh lain, misalnya nasabah ini ya banyak klaim nih, atau sekali aja klaim atau 2 kali aja klaim. Lah, udah ada asuransi yang nakal itu dia mencari celah di mana supaya orang ini ya tidak menjadi nasabah dia lagi. Bisa Tunggu, sampai kayak gitu. ada terjadi hal begitu. Tunggu nih, dia nggak bayar sekali aja kan, didiamin. Didiamin harusnya kalau tidak membayar, kamu peringati dong asuransi. Iya, jadi angus Peringati. dong itu Nah, ini angus. Tahu-tahu pada saat klaim, kamu udah lapse, nggak bisa lagi diklaim. Nah, untuk nasabah-nasabah yang pembayarannya bagus, nggak pernah klaim, sekali lupa bayar, langsung diteleponin, dicari itu, kayak nagih utang. Karena kenapa? Nasabah ini nggak pernah klaim, uang masuk terus kan. Nah itu dia, jadi itu pengalaman-pengalaman yang sering terjadi. Ya, kalau kita buka web aja, buka Google aja, berapa banyak asuransi ya yang menjadi masalah. Yang masalah itu Iya, menjadi masalah. Nah, timbulnya dari mana? Banyak sekali celahnya. Contoh, pada saat kita masuk asuransi, yang disodorkan apa? Hanya SPAJ. ya SPAJ, Surat permohonan atau pengajuan, pengajuan asuransi asuransi jiwa, iya. misalnya, atau asuransi apa. Nah, kita tanda tangan itu, tahu-tahu setelah itu dikirimin polis. Oke, polis. Polisnya setebal begini. Siapa yang baca polisnya? Ya, kita aja lawyer belum tentu baca masuk asuransi setebal gitu. Terus kalau kita baca pun bisa nggak kita mengubah? Saya mau nggak setuju ini, nggak bisa karena dia sudah baku. Sudah disetujui. Nah, itu polis asuransi kalau menurut perusahaan asuransi itu perjanjian. Tapi kalau menurut saya itu bukan perjanjian karena tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, berarti dari awalnya itu cuman sebatas pengajuan, udah diajukan, sudah disetujui oleh si pihak asuransinya, jadi polis. Nah, pada saat jadi polisnya itu Tidak si minta nasabahnya udah nggak bisa apa-apa tidak tuh. bisa merubah. Benar-benar kayak Harus baku taat, mengikuti gitu, harus taat. taat. Nah, sementara itu dibikin oleh perusahaan asuransi. Kita tidak bisa ubah. Tidak bisa ubah, terjadi hal-hal yang sengketa begitu. Nah, yang diuntungkan selalu asuransi. Nah, itulah yang harus kita uji di pengadilan. Nah, uji pengadilan senang. Perusahaan asuransinya senang. Kenapa? Tahu sendiri kalau di Indonesia ke pengadilan negeri berapa lama? Kalau dia kalah asuransi dia banding lagi. Berapa lama kasasi lagi? Bisa-bisa dia PK lagi. Ya kan? Sampai setelah PK menang pun nggak bisa dieksekusi. Asuransi nggak mau bayar. Ya udah eksekusi aja gitu. Nggak bisa. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, sementara orang-orang nasabah yang sudah menderita, ya sudah membutuhkan, kemudian harus bersengketa lagi dengan asuransi. Bayangkan aja betapa luar biasa jahatnya. Apalagi kalau nasabahnya lagi sakit-sakitan. Kita kembalilah ke orang awam. Setiap orang masuk asuransi tujuannya apa? Tujuannya biar ini bisa ke cover kalau sakit. Kalau dia sakit, kalau resiko apa gimana. Apalagi orang yang hidupnya sederhana. Ya kan? Dia butuh pada saat sakit, penyakit, berobat, duit besar. Di cover oleh asuransi. Ya kan? Nah, itu aja yang ada di otak orang-orang awam. Ya, bahwa kalau saya masuk asuransi, ya kemudian saya membutuhkan bantuan dari pihak asuransi manakala saya sakit dan atau ada yang meninggal dunia. Contoh saya aja, saya mau masuk asuransi, beli asuransi, ya untuk apa? Kalau saya meninggal, ya ada yang saya wariskan buat anak-anak.
Tapi seringkali terjadi, baik itu sakit, baik itu orang meninggal, bukannya dibayar, klaimnya tidak dibayar, klaimnya ditolak dengan berbagai alasan. Tapi Yang kadang-kadang alasannya tidak masuk di akal. nah itu alasan menurut Koko apa sih alasan yang kayak paling ini kok aneh banget alasannya kok diterimanya dengan alasan seperti maksudnya kayak ditolaknya dengan alasan seperti ini tuh apa tuh Iya. yang paling aneh Ya, kalau menurut Koko? makanya saya bilang sebenarnya asuransi itu ya perusahaan yang memang tujuannya membantu ya bekerja sama dengan pihak nasabah membantu ya nasabah-nasabahnya di masa kesulitan atau mencari keuntungan. Nah, itu dia dengan penggabungan perusahaan asuransi dengan investasi, itu yang saya secara pribadi tidak setuju. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini OJK, supaya jangan perusahaan itu yang menjalankan dua bidang yang berbeda. Jadinya mencari keuntungan jadinya kan. Dan yang pernah saya alami sendiri, bukan orang lain. Apa tuh? Datang perusahaan asuransi melalui agennya menawarkan, Bapak investasi. Ya, Bapak investasi, ya Bapak bayar contoh 5 juta per tahun, per bulan hanya cukup 3 tahun. Nanti setelah 10 tahun Bapak akan diberikan ini keuntungan yang besar, dikasihlah ilustrasi sedemikian rupa. Nah, siapa yang tidak menggiurkan lihat Betul, Pak. apa namanya keuntungan yang besar begitu? Uang 300 juta ya bisa jadi 1 M atau 1,5 M. Tertariklah, kita bayar. Nah, terus dikasih bonus apa lagi? Pak, bonus, Bapak boleh tunjuk siapapun tertanggungnya kalau ada apa-apa meninggal dunia dapat di cover, Pak. Tambahan misalnya 300 juta, 500 juta. Nah, kita tertarik dapat bonus itu kan. Nah, tapi ternyata setelah 10 tahun kita cek, duit saya kok jadi tinggal 25 juta. Alasannya Pak, rugi Pak. Lah, kok rugi? Nah, dia kasihlah rinciannya, kita lihat rinciannya. Ternyata setiap bulan kita punya uang investasi itu dipotong buat bayar premi. Nah, jadi kita tidak pernah tahu. Nggak hanya buat investasi lucu, tok gitu. Betul. Jadi maksudnya sekaligus itu kayak jual asuransinya juga ujung-ujungnya. Jual asuransi tapi tidak secara terus terang jual asuransi. Karena kalau jual asuransi orang nggak mau beli. Ya kan? Dengan mengiming-imingi ya sesuatu. Nah, yang besar di kemudian hari besar dari bank. Ya orang mau. Tapi kalau kayak gini biasa terjadi di asuransi jiwa aja atau ada terjadi di asuransi yang general gitu, secara umum? Ya, yang selalu bermasalah itu kan asuransi jiwa dan kesehatan. Kesehatan dan jiwa itu yang menjadi. Kalau asuransi motor, asuransi kendaraan apa-apa itu biasa itu. Itu jarang. Tidak jarang sesulit, sekali. maksudnya tidak seribet dengan serumit itu ya, dengan karena yang jiwa dan. Iya, karena preminya murah. Ya, orang juga tidak mau mempermasalahkan kan. Ini kan premi mahal. Ya, nasabah walaupun membayar premi, tapi kan orang tidak mau sakit. Siapa sih yang mau sakit? Siapa sih yang mau meninggal? Nggak ada. Ya kan? Jadi sungguh kasihan sekali banyak nasabah-nasabah yang sudah jatuh tertimpa tangga. Uangnya udah habis, tidak dikembalikan. Nah, itu dia. Di asuransi ini oknum ya, saya bilang oknum perusahaan ini ya harus lebih tegas mendapat perhatian dari pemerintah. Ya, ke depan itu jangan lagi, ini selalu terjadi. Saya pernah mendapatkan putusan yang menang, yang putusannya itu pertimbangannya bahwa polis yang selama ini diterapkan oleh perusahaan asuransi itu semuanya melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Sampai melanggar perlindungan konsumen. Karena tidak boleh menjanjikan sesuatu, kemudian tidak boleh baku. Baku itu juga harus ada batasnya. Tidak bisa semuanya itu hampir 100% itu ditentukan oleh asuransi. Semua seperti itu. Tapi itu hanya di Indonesia aja atau di luar negeri sebenarnya juga seperti itu atau beda gitu? Pengetahuan saya, di Indonesia lebih banyak terjadi. Di Indonesia lebih banyak terjadi. Kalau di luar negeri, ya, perusahaan-perusahaannya itu masih komitmennya lebih tinggi. Komitmennya lebih tinggi, lebih bagus. Nah, di Indonesia coba
Coba search saja. Ada asuransi yang 3 huruf, ada asuransi yang yang panjang, ya. Ada perusahaan-perusahaan yang grupnya besar, ada perusahaan yang mengaku, wah kami perusahaan yang besar punya aset triliunan, tapi bayar klaim 300 juta, 500 juta aja nggak bisa. Itu bukan nggak bisa, dia nggak mau bayar. Jadi prinsipnya itu kalau uang udah masuk nggak bisa keluar, susah keluarnya. Nah, kalau saya melihat tuh prinsip-prinsip asuransi malah berlaku begitu. Harusnya tidak boleh seperti itu. Nah itulah, makanya kita harus hati-hati ya dalam memilih asuransi. Kita lihat track recordnya, ya. Kita lihat cara-cara dia menjalankan perusahaan. Nah, kadang-kadang kan OJK ini kan Otoritas Jasa Keuangan ini kan harusnya menerapkan yang tegas. Ya harus tegas. Kalau memang kamu tidak bayar, ya kemudian banyak tuntutan, ya kemudian banyak putusan-putusan yang menyatakan perusahaan kamu salah, cabut izinnya. Ini enggak. Coba kita suratin OJK, mana digubris. Tapi kalau misalkan kayak dulu pernah kejadian salah satu asuransi Jiwasraya kalau nggak salah ya. Nah itu kan banyak tuh yang jadinya rugi nggak digantiin, kolaps. Kalau itu gimana tuh kalau kayak ada gitu? oknum-oknum pribadi yang menyalahgunakan uang, ya uang di dalam yang diterima itu. Jadi oknumnya, pribadinya. Tapi sebagai si nasabahnya ini bisa nggak tuh untuk yang namanya tetap bisa mendapatkan haknya yang udah terlanjur ditaruh gitu sebelumnya? Harusnya dapat, harusnya negara itu memberikan perlindungan karena itu kan BUMN kan. Nah itu terjadi masalah juga kan. Kemudian nasabah banyak dirugikan. Makanya jadi kita harus mengisi orang-orang ya yang di pemerintahan itu terutama OJK adalah orang-orang yang memang bisa bertindak tegas ya. Terutama terhadap, karena kita bicara asuransi ya kita harus fokus ke asuransi itu. Ya banyak yang perlu menurut saya untuk diubah. Dan harus tegas, jangan asuransi-asuransi yang sudah banyak divonis bersalah, kemudian masih dipertahankan juga. Masih tetap dipertahankan, Masih walaupun banyak sudah divonis. dipertahankan, iya. Paling datangin aja ke OJK kan, lapor, begini. Tapi dilakukan nggak cross check oleh OJK sendiri? Tidak ada. Kita suratin ke OJK, balasnya itu, aduh, lucu. Pernah saya bermasalah ya dengan asuransi, saya membela klien, saya suratin OJK. Dijawabnya apa? Kami sudah menyurati ke PENIN. Dan surat-surat saya ke OJK itu diteruskan ke PENIN. Untuk PENIN yang menjawab. Lah, terus apa kerjanya OJK? Saya lapor. Pak, ini perusahaan begini-begini, saya buktinya gini-gini, saya siap dipanggil untuk membuktikan juga. Enggak, saya disuratin. Oke, surat-surat kamu saya udah teruskan ke asuransi itu. Nanti asuransi itu yang jawab. Ini setali 3 uang, saya bilang. 11-12, apa bedanya? Malah jadi bukan jadi pengawas. Iya, jadi kayak apa ya? Pihak asuransi, oknum-oknum ini nggak senang? Senang aja. Terus kalau kita udah gugat ke pengadilan, kamu udah gugat, itu ranahnya pengadilan. Apa pula ini? Nah, tapi kan pernah ada juga kejadiannya itu mungkin dari si perusahaan asuransinya produknya mungkin sudah jelas. Tapi pada saat dari mungkin tenaga pemasarnya memasarkan ke si calon-calon nasabahnya, itu kan jadi seperti disalahgunakan. Nah, kalau kayak misalkan seperti itu kejadiannya, kalau dari segi hukumnya, itu yang akan kenanya si oknum tenaga pemasarnya atau si perusahaan asuransinya juga kena atau keduanya gitu? Perusahaannya harus bertanggung jawab. Dengan si tenaga pemasarnya yang sudah memasarkan itu? Memang ada oknum-oknum yang terlalu meninggikan, ya terlalu memuji perusahaan dia sendiri. Ya ada juga, tapi tidak semua. Nah, kalau memang dia bagus, ya dasarnya bagus, kemudian polisnya bagus, aturannya bagus, ya tenaga pemasarnya pasti akan memasarkan yang bagus. Kalau udah memasarkan yang bagus, tidak ada kejelekan di situ. Berarti memang ada yang nggak bagus dong. Kalau dia berani berbohong, agen itu berbohong, berarti agen itu memberikan yang terbagus kan buat nasabah kan.
Dengan demikian berarti apa yang ditentukan oleh perusahaannya kurang bagus ya? Oke, Ya dong. iya betul betul. Berarti ketentuan perusahaannya kurang bagus dong, baru agennya itu bisa memberikan statement atau janji-janji yang bagus. Ya kan? Harusnya kalau sudah bagus, dia tidak akan memberikan janji-janji yang bagus. Malah Dapat kita artikan bahwa apa yang diberikan perusahaan itu memang nggak bagus. Baru secara dia nggak langsung, berbohong, iya kan, untuk secara nggak memberikan yang bagus kan. Betul nggak? betul betul betul. Jadi bukan kesalahan oknum agen itu, bukan. Kalau menurut saya itu tetap perusahaan. Ya. Jadi perusahaan asuransi ya bergerak di bidang kerjasama mengelola uang dari nasabah itu kan disimpan preminya. Setahu saya ada pos-posnya kan? Iya. Ya, kan dia ada kecelakaan sekian, kemudian sakit ini sekian, Iya. terus kan untuk kamar sekian, untuk meninggal sekian. Nah, premi yang diterima dibagi-bagi juga ada pos-posnya, ya kan? Betul betul. Nah, tapi kalau kita minta cek ke dalam, itu pos-posnya bisa hilang itu. Pos-posnya bisa hilang. Pernah saya alami, makanya saya berani mengatakan seperti itu. Investasi juga demikian. Perusahaan asuransi menjalankan investasi. Fund manajernya mengelola keuangannya siapa? Orang yang digaji. Nah, orang yang digaji, bagaimana dia mau membela dia punya nasabah? Perusahaan yang dibela. Ya kan? Makanya tidak heran, ya investasi 300 juta, 500 juta, setelah 10 tahun uangnya jadi 50 juta. Modalnya pun hilang. Karena kenapa? Fund manajernya orangnya digaji. Kamu merugikan perusahaan saya, pecat. Mana mungkin, ya kan? Jadi saya belum paham ini. Ini kok masih asuransi-asuransi seperti ini kok aturannya dipertahankan? Apa ada hal-hal yang membuat pemerintah untung? Saya nggak tahu itu. Mesti tanya ke OJK. Kalau OJK mau jawab, menurut saya nggak akan jawab. Kalau mau jawab ntar nggak akan jawab. di tukang posin lagi. Iya, nanti Coba surat diporot kita, aja. laporan kita diterusin ke sana. Suruh dia yang jawab. Sama aja bohong kan. Banyak ya. Kalau cerita asuransi, 3 hari 3 malam nggak habis. Tapi kalau misalkan tadi bicara kalau di OJK-nya itu hanya sebagai menyampaikan doang pas kejadiannya dari Ko Joni. Tapi kalau di OJK-nya sendiri sebenarnya tugasnya itu bisa sampai seperti apa sih kewenangannya untuk kayak ke Besar perusahaan asuransinya sekali. gitu? Bisa apa? Kewenangannya besar sekali. OJK ini bisa meng-frozen kan, bisa istilahnya itu menghentikan operasional dia. Bisa sampai langsung menghentikan? Bisa menghentikan operasional sampai mencabut izinnya. Nah, menghentikan operasional artinya perusahaan asuransi tidak boleh lagi ya berkegiatan, menerima premi atau menjual polis, nggak boleh lagi. Tapi wajib masih punya tanggung jawab membayar klaim. Ya dong, kalau walaupun dia udah ditarik. Karena kan nasabah-nasabah itu asuransi belum jatuh tempo. Betul. Atau masih berlaku. Ya dia hanya menghentikan kegiatan operasional, menjual polis lagi, menerima uang. Tapi kalau membayar masih wajib, bisa begitu. Coba OJK berani menerapkan begini nih terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Wah, itu Langsung pada baru taat betul. ya. Taat. Perusahaan asuransi semua kan taat. Berani nggak? Berani nggak? Nanti kita tanya aja sama rumput yang bergoyang. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti yang tadi Ko Joni sampaikan, berarti kalau misalkan buat orang yang mau ambil asuransi itu jadi ini dong, maksudnya kayak jadi punya trust issue nggak sih? Jadi kayak percayanya kurang, terus gimana gitu kalau misalkan ada kata orang yang sebenarnya pengen nih sebenarnya asuransi biar bisa ke cover, tapi kok kejadiannya kok seperti ini ya, takut nggak diklaim. Nah itu gimana cara buat biar bisa tetap aman gitu kalau misalkan kita pengen punya asuransi? Nah, itu udah bicara hoki deh. Bicara hoki. Hoki deh. Kalau dibayar syukur, nggak dibayar ya sudah. Ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau penerapan itu kalau kita mau dukung tuh BPJS lebih bagus. BPJS. BPJS bagus. Ya cuman itu dia. Ya banyak nggak bayar.
Bayar BPJS orang tidak mau, cuman berapa puluh ribu, ya kan nggak sampai 100.000, di cover sama pemerintah, ya kan? Bahkan cuci darah pun ada yang di cover kawan saya. Bayar asuransi jutaan, puluhan juta, miliaran. Sekali klaim, susahnya minta ampun. Bahkan kalau BPJS yang saya tahu, dan pernah kejadian juga di salah satu kerabat saya itu, walaupun mungkin dia baru daftar aja, itu udah bisa langsung ditangani. Bagus. Cuman ya itu pengeluarannya lebih besar. Sehingga BPJS itu banyak merugi. Bagus karena tidak main investasi. Iya, karena fokus hanya di Ini ngambil kesehatan uangnya aja. rakyat untuk diinvestasikan nggak ada. Kali ini enggak. Ya, perusahaan-perusahaan yang jelek ini kan begitu asuransi. Dia ambil duitnya, dia kelola. Ya dikelola sendiri, bukan kelola lagi. Coba jadi agen asuransi. Komisinya besar. Dari mana ya uang? Dari nasabah. Oke, Kamu kan sudah wajib. bantu saya untuk dapatkan uang besar. Kamu saya kasih besar dong, 30% kayak berapa persen. Terus capai target, jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan ke Jepang, ya kan ada yang sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Tapi Dari kalau- mana uangnya? Uang nasabah diambil. Ya itu diakui kok agent di pengadilan. Dari mana? Nah, perusahaan asuransi yang keluar duit. Nggak ada. Uangnya itu diambil. Harusnya asuransi yang bayar dong. Ini enggak. Nah, jadi gitulah. Coba ya tanya nasabah-nasabah yang punya pengalaman dengan asuransi, yang banyak masuk asuransi, tidak ada mengatakan ya bagus. Ya paling ada, saya pernah dengar juga, ya 1-2 orang lah dibayar. dibayar. 1-2 orang. Jadi kalau 1-2 orang dari ratusan bahkan jutaan orang, bagus nggak? Nah itu aja. Kecil sih. Jadi nilai sendiri saja. Kalau bagus nggak banyak itu di web. Di Google coba buka, search salah satu aja asuransi. Mau itu yang ada 3 huruf, yang mau huruf depannya P, silakan. Banyak. Nah, ini ada beberapa perusahaan asuransi juga yang sedang bermasalah, yang saya gugat juga di pengadilan. Dan senang dia, kenapa senang? Karena dia bisa mengulur waktu. Kalau OJK mau bertindak cepat, tapi kalau pengadilan kan lama. Jadi lebih senang dia lempar ke pengadilan. Kalau dulu asuransi, takut nama baiknya jelek. Sekarang enggak, baal. Dia mau kalah pun di pengadilan, kalah pun di banding, kalah di kasasi, masih baal juga. Nggak mau bayar. Udah jelas-jelas kalah, nggak mau bayar. Ada perusahaan asuransi yang hampir saya eksekusi. Mobilnya mau saya ambil. Udah dapat izin dari pengadilan. Dari pengadilan udah dapat izin. Dapat izin. Saya menang di kasasi, nggak mau bayar. Ya udah saya minta eksekusi. Mau saya datangin itu. Mau saya ambil mobilnya udah. Baal juga. Jadi seneng dia. Masa bodoh. Gue kalah di pengadilan negeri. Gue bisa banding. Gue kalah di banding. Gue bisa kasasi. Pikirnya begitu kan. Bisa setahun. 5 tahun. Bisa 10 tahun kan gitu. Nah sementara berperkara emang nggak perlu biaya. Betul. Kasihan kan itu nasabah. Sudah jatuh. Udah nggak ada duit. Udah menderita. Dia harus keluar biaya lagi untuk sewa lawyer. Untuk berperkara. Berperkara lama lagi. Ya, orang sampai meninggal. Belum dibayar. Ahli warisnya ada muncul. Beda lagi nanti. Jadi ada asuransi-asuransi yang luar biasa jahatnya. Wow, sampai bisa melakukan hal semacam itu ya. Ada juga asuransi yang bagus. Ada. Ya bagus dalam arti levelnya dibanding dengan yang jelek tadi masih lebih bagus. Masih lebih bagus. Tapi ada nggak sih kayak tips buat memilih asuransinya gitu sih kok, biar kitanya minimal meminimalisir lah kalau kita. Satu lagi sebenarnya juga itu. ada juga memang nasabah-nasabah yang nakal. Tadi kan
Perusahaan Ya, asuransinya. Oke, ada sekarang nasabah-nasabah ada yang juga nakal. nasabahnya. Makanya kadang-kadang lucunya asuransi tidak bisa membedakan nasabah yang nakal sama nasabah yang memang benar baik gitu loh. Contoh nasabah nakal Nah, kayak gimana contoh tuh? nasabah nakal banyak ya. Klaimnya itu tiap bulan, Tiap bulan, tiap oke. bulan. Terus kadang ke rumah sakit, ya kan? Heeh. Nggak ngapa-ngapain juga ke rumah sakit, nginap semalam, bisa klaim. Ada Walaupun nggak juga, sakit itu bisa. ada juga lah ya. Kemudian ada juga yang, tapi itu 1-2 orang. Harusnya kan jeli. Hmm. Ada nasabah-nasabah begitu nggak apa-apa. Ya 1-2 orang yang itu nakal, kamu putuskan hubungannya, kerjasamanya, jangan melanjut. Tapi ini enggak. Tapi malah Bagi justru nasabah yang udah bayar premi puluhan tahun, yang malah ketahuan kan itu nasabah baik. yang malah royal gitu loh, yang mana benar-benar percaya sama Nggak pernah terlambat membayar nggak perlu polisi. Nggak terlambat. dibayar klaim. Itu Alasannya ini sih. macam-macam. Ya kan? Ya sekecil aja lah. Ibarat oknum. Hmm. Oknum lantas. Ya oknum ya saya bicara. Kan pernah tuh sampai heboh. Kalau udah di stop sama oknum ini, pokoknya ada aja kesalahannya. Ban kamu nggak ada pentil aja jadi salah. Ini banyak nggak ada pentilnya. Oh, SIM-nya ada, STNK ada. Oh ya, kotak P3K-nya, oh ada. Oh ini pentilnya nggak ada, salah juga. Dicari-cari ya. Nah itulah 11-12 tuh dengan oknum asuransi. Jadi di mana ada kelemahannya itulah ya. Supaya apa? Dia tidak membayar, mencari keuntungan kan. Nah, ini yang di mana yang buka perusahaan asuransi di Indonesia bangkrut? Nggak ada. Pada ini malah makin Membangkrutkan diri ada. Membangkrutkan diri. Karena udah banyak uangnya kan. Ya udah gitu. Jadi ya itulah. Nah, kira-kira kalau misalkan dari Koko untuk kan tadi kan kita membahas tentang hati-hati memilih asuransi. Kalau dari Koko sendiri kira-kira untuk penutupnya nih, karena ini saya dari tadi ngobrol-ngobrol nggak berasa kan. Closing statement-nya terkait kita topik pada malam hari ini. Udah selesai? Iya. Iya lah, saya baru sadar kok. Kita kasihkan ngobrol. Jadi sebelum saya closing statement, ada orang-orang ya kawan-kawan saya juga, ada yang mengacara, ada yang dokter, ya, ada yang beberapa orang tidak akan pernah percaya asuransi. Ada beberapa orang, oke, tidak akan pernah percaya Lebih baik saya simpan sendiri uangnya gitu, daripada saya ke asuransi. Seperti buang garam ke laut. Gitu. Nah, jadi bagi kawan-kawan, bagi siapapun ya yang membutuhkan asuransi, bisa pertimbangkan ya mungkin pertama BPJS. Ya, kalau memang harus asuransi juga, pilih asuransi yang track recordnya bagus. Track recordnya bagus. Track recordnya bagus. Kemudian jangan pernah ragu ya untuk mereview polis ya, mereview polis yang dikirimkan. Kalau memang tidak setuju dengan isi polisnya, udah nggak usah beli itu asuransi, nggak usah masuk. Karena buat apa, sama aja dengan membuang garam ke laut kan. Nanti uangnya habis nggak bisa diklaim. Kalau tidak suka dengan polisnya atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, berarti itu sebutannya ini ya. Karena waktu itu saya juga pernah sih ada kayak ambil asuransi dan ada dikasih kayak waktu beberapa hari. 14 hari. Ya, 14 hari ya, itu ya, untuk kalau kita tidak mereview. setuju udah. Nah, oke, saya berarti tidak di situ mau, saya terima. Stop. Ya daripada bayar premi puluhan tahun nggak dibayar. Mendingan bayar saya aja. Oke, berarti itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Itu sangat teman-teman. perlu diperhatikan. Jangan ragu-ragu ya untuk menolak ya atau membatalkan membeli asuransi manakala polisnya itu ya tidak bisa diubah, tidak bisa direvisi dan tidak bisa
mengikuti kemauan kedua belah pihak. Jangan segan-segan, putuskan aja. Udah saya nggak mau beli asuransi ini, selesai. Ya, itu kan ibarat bom waktu. Tuh. Ngapain simpan bom di rumah? Ya kan? Polisi itu Bahaya. kayak bom waktu. Jadi harus benar-benar kita filter, ya, baca dulu, jangan diiming-imingi ya. Dan satu lagi tuh, jangan pernah diiming-imingi, ya. Setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda akan mendapatkan ya investasi yang besar. Bullshit, nggak ada. Satu pun asuransi nggak ada yang memberikan itu keuntungan untuk investasi. Belum pernah saya dengar ya. Ya, karena kembali lagi kan ketujuannya itu lebih ke untuk yang namanya membantu menanggulangi resiko dan Iya. untuk kesehatan. Pruling dia bilang, pruling. Saya tanya pruling mana? Bukan untuk menguntungkan lah ya. Iya. Investasi di mana? Gak bisa dijelaskan kok. Oke. Mana ada laporan investasinya? Laporan yang dibuat sendiri. Saya juga bisa buat laporan, ya kan? Bagaimana supaya uang ini yang masuk 300 juta nantinya jadi 25 juta. Ya, itu kan alasan-alasan pembenar aja. Oke, berarti itu teman-teman juga harus Ya, perhatikan di hati-hati. bagian itu ya. Semua. Ilustrasi ya, Ilustrasinya jangan pernah pasti percaya. awal, iming-imingi. Nah, itu perlu benar-benar teman-teman perhatikan. Polisnya juga jangan pernah dilewatin satu kata pun. Kalau tidak mengerti, polisnya tanya, ini apa maksudnya? Kadang dipakai bahasa kedokteran, pakai bahasa hukum, mana orang awam paham. Kita aja orang hukum nggak ngerti bahasa kedokteran. Ya kan? Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati memilih ya perusahaan asuransi yang akan kita lakukan kerjasama. Oke. Siap, mungkin itu aja kok untuk malam ini karena sudah makin ini ya waktunya seru. kita. Iya, makin seru. Dan tadi seperti Koko bilang, bahkan kalau untuk bahas ini kita 3 hari 3 malam nggak beres kayak kok ya. Oke kok, thank you banget kok untuk kesempatannya pada malam hari ini sudah bersedia hadir di acara Lamar, dan Koko juga udah sering ya hadir di acara kita ya. Sekali lagi thank you kok. Iya. Sudah menyempatkan diri. Dan untuk teman-teman nih, karena seperti yang tadi kita pada malam hari ini kita membahas tentang hukum dan juga tadi tentang namanya investasi, kesehatan dan lain-lain, teman-teman jangan khawatir karena di CD pun juga ada yang namanya konsultasi gratis di rumah konsultasi CD. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mempunyai masalah mental, psikologi, terus keluarga atau parenting, pernikahan, hukum, karir, pendidikan, pengembangan bisnis, perencanaan keuangan, kesehatan, rekrutmen bisnis, dan lain-lain, teman-teman jangan khawatir karena CD itu mempunyai namanya rumah konsultasi di CD dan memberikan konsultasi secara gratis dengan cara menghubungi CD Center di 08119873 300. Saya ulangi lagi di 08119873 300. Jangan ragu untuk konsultasi, untuk menyampaikan keluh kesahnya, kegelisahannya, karena rumah konsultasi CD mempunyai tagline itu, kami hadir untuk mendengarkan Anda. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum download nih salah satu aplikasi Budayana, ayo, ada nggak nih masih belum download? Nah, bagi teman-teman nih yang keluarga Budayana Indonesia, yuk download aplikasi Budayana karena di sana itu bisa mendapatkan KTUB, terus juga ada Parita dan ada artikel-artikel yang tentang kegiatan-kegiatan dari keluarga Budayana Indonesia. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya dari aplikasi tersebut. Jadi yuk, bagi yang belum download, silakan di-download aplikasi Budayananya. Oke, dan tidak terasa kita sudah selesai pada acara Live and Mature pada malam hari ini dengan topik hati-hati memilih asuransi. Dan saya Chance selaku host pada acara Lamar pada malam hari ini. Pamit undur diri, cuci baju sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.